lagi ya kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Wah, puji Tuhan, semuanya harus tetap semangat ya. Kembali lagi bersama kami, guru sekolah minggu, di ibadah minggu kita hari ini bersama Kak Vero, Kak Lena, Kak Elfrida, dan ada Bang Martin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari pujian Ada Satu Sobatku. Kita kembali bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Rayakan Yesus Rayakan. Rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan
Sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi dulu Bapa Sorga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini di mana Tuhan menjaga memelihara hidup kami. Sebentar Tuhan kami mau ibadah, biarpun Tuhan ibadah Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Siapkan hati anak-anakku Tuhan, siapkan hati kami agar kami Tuhan bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakku dimanapun mereka berada. Jauhkan segala mara bahaya Tuhan. Biarlah kami beribadah dengan tenang. Terima kasih Bapa, kami manusia yang lemah. Ampuni kami Tuhan. Kami mulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Mari kita buka ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu titah yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat nyanyi pujian Kidung Jemaat nomor 402 ayat 3. Aduh
pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini Lukas 12 pasal yang ke-8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita sama-sama mengucapkan doa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat lagu pujian nomor 400 ayat 3. Pengakuan iman. Mari kita mengaku iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita angkat lagu pujian nomor 424 ayat 3. Kau sebut namaku di dalam harapmu, Kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku.
Shalom, selamat pagi untuk kita dimanapun berada pada saat ini. Terkhusus buat adik-adik kami sekolah minggu dimanapun berada. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan pada minggu hari ini, di Minggu Misericordias Domini. Sebelumnya kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, Engkau memberkati kami dari tidur kami. Engkau Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, oleh karena itu biarlah kehidupan kami ini seluruhnya menjadi berkat bagi sekeliling kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7, demikianlah dikatakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah dikatakan firman kita. Saudara-saudara, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu kita sudah pernah melihat, bahkan sering, satu pohon yang bertumbuh dengan baik. Satu pohon yang bertumbuh dengan baik itu tidak terlepas dari memiliki akar yang baik, memiliki batang yang baik, memiliki daun yang baik. Tentu juga tidak terlepas daripada memiliki buah, bahkan bunga yang terbaik. Nah, oleh karena itu tentu pertumbuhan ini sangatlah memerlukan zat-zat unsur hara demi perkembangan pertumbuhannya. Satu tumbuhan, satu pohon tidak mungkin tumbuh begitu saja. Oleh karena itu demi pertumbuhan yang memuaskan, yang baik, memiliki akar yang baik, memiliki batang yang baik, memiliki buah yang baik, memiliki daun yang baik, tentu akan membutuhkan zat-zat unsur hara, tanah yang baik, tanah yang gembur, membutuhkan air penyiraman yang sangat cukup. Nah, oleh karena itu demi untuk pertumbuhan itu, bahkan sering orang memberikan waktunya, memberikan pikirannya demi untuk merawat satu tanaman dengan baik, merawat bunga, merawat pohon yang berbuah, ibaratnya salah satu contoh mangga, rambutan, dan lain sebagainya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup di dunia ini, kita sebagai manusia yang seutuhnya diciptakan oleh Allah, kita tidak bisa hidup dengan begitu saja. Kita tidak bisa hidup dengan hanya kekuatan dan pikiran kita. Otomatis kalau kita ingin bertumbuh, kalau kita ingin pintar, kalau kita ingin sehat, otomatis banyak hal yang kita butuhkan. Kalau kita ingin sehat, kita harus memakan makanan yang bergizi. Kita harus olahraga. Kita harus minum teratur. Kita harus tidur teratur, dan lain sebagainya. Itu adalah yang menunjang pertumbuhan kita sebagai manusia. Sama halnya tadi seperti tumbuhan itu membutuhkan zat-zat unsur hara. Pertumbuhan kita juga demikian, membutuhkan makanan yang bergizi, waktu istirahat yang sangat baik. Terlepas dari itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan, melihat di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Perjalanan iman kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan sejak bahwa kita ini dibawa oleh orang tua kita. Kita dibaptis di dalam nama Allah,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejak mulai pada saat itulah kita menjadi pengikut Kristus. Di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, sejak kita menjadi pengikut Kristus, tidak bertumbuh begitu saja iman kita. Iman itu tidak datang begitu saja. Nah, akan tetapi bagaimana proses bertumbuhnya iman setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik itu tidak terlepas daripada bagaimana kita menerima, bagaimana kita menelaah, dan bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Kita rajin berdoa, kita rajin mendengarkan firman Tuhan, kita rajin untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan kita juga tidak mau mengeluh tentang apapun yang ada di dunia ini dan apa yang kita rasakan. Disitulah bahwa kita ini sebagai orang percaya telah diberikan Tuhan iman, bahkan diberikan pertumbuhan iman, memaknai setiap apapun proses kehidupan kita. Semakin kita menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita, Tuhan memberikan pertumbuhan melalui iman. Itu sebabnya dikatakan tadi melalui nats ini, hendaklah kamu berakar. Karena apa? Akar itu sangat penting di dalam sebuah pertumbuhan. Tanpa akar, nutrisari, zat-zat hara tidak akan mampu diserap oleh batang ataupun daun. Akarlah yang akan berperan penting menyerap semua kebutuhan daripada satu pohon itu. Demikian juga kita disarankan oleh Apostel Paulus di dalam nats ini supaya kita tetap berakar. Akarlah yang paling penting untuk membuat kita tetap hidup, supaya akar itu menyerap semua potensi-potensi yang telah Tuhan berikan, membuat kita bersemangat, untuk membuat kita tahan banting, tahan uji. Sebab yang dialami oleh Apostel Paulus di dalam nats ini banyak godaan-godaan, banyak penghasut-penghasut bagi orang-orang percaya yang ingin membawa mereka kepada rancangan kecelakaan, kemauan-kemauan dunia ini. Itu sebabnya Apostel Paulus ingin menyatakan bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus dan telah dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita harus berakar. Kita harus beriman kepada Tuhan, supaya apapun godaan-godaan dari si iblis, bahkan orang-orang jahat yang membawa kita, yang menginginkan kita supaya jauh daripada Tuhan, kita tidak terlena. Kita tidak mau, kita tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan oleh karena orang-orang lain yang mengarahkan kita. Tetapi orang percaya yang telah menjadi pengikut Kristus telah memiliki integritas, telah memiliki jati diri sebagai pengikut Kristus, tidak akan mau lagi ikut-ikutan, tidak lagi mau mengikuti keinginan-keinginan dunia ini untuk kejahatan. Nah, oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus kita harus sepenuhnya memberikan hati, memberikan tenaga, memberikan pikiran dan lain sebagainya demi untuk Kristus yang telah hidup di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin bertujuan di dalam kehidupan kita untuk semakin bertumbuh, berkembang, baik di dalam pelajaran kita, di dalam pertumbuhan kita secara jasmani, supaya ingin tinggi, supaya bisa jadi masuk tentara dan lain sebagainya, supaya sehat fisiknya, supaya bisa jadi dokter dan lain sebagainya. Di dalam tujuan itu kita harus memiliki tujuan, dan kita harus memiliki integritas dan jati diri. Jangan mau suka ikut-ikutan, jangan mau tergoda, jangan mau terlena oleh karena sesaat melihat sesuatu yang sangat cantik, ingin dilihat temannya bawa sepeda bagus, ingin itu dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan kita justru membuat kita menjadi orang yang tidak memiliki jati diri. Nah, oleh karena itu kepenuhan hidup di dalam Kristus adalah mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus, mengarahkan tujuan kita kepada Kristus. Kenapa dikatakan kepada Kristus itu? Karena Tuhan itu selalu mengarahkan jalan kita kepada kebenaran. Karena Kristus itu mengarahkan kita kepada pertumbuhan yang menghasilkan buah yang baik,
menghasilkan bunga yang baik, menghasilkan daun yang terbaik, menghasilkan batang yang baik, menghasilkan akar yang baik. Demikian juga kita. Kita ingin hidup sehat. Kita ingin menjadi seorang yang spiritualitas tinggi, yang meyakini bahwa Tuhan ini adalah yang merajai segala sesuatu, bahkan kehidupan kita. Maka kita akan sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita, kepenuhan di dalam Kristus. Apapun godaan-godaan dari dunia ini, kita tidak akan pernah menjadi orang yang sangat gampang untuk dipengaruhi, sangat gampang untuk terlena. Apalagi anak-anak sekolah minggu sangat gampang cemburu, iri melihat apa yang ada bagi temannya. Anak-anak yang percaya, yang hidup di dalam Kristus itu sendiri harus memiliki tujuan bahwa tidak seluruhnya apa yang ada bagi teman dan ada bagi kita. Karena berkat-berkat Tuhan berbeda-beda kepada seseorang, kepada orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus tetap bersyukur sama yang dikatakan oleh nats ini. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apapun perbuatan Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam pertumbuhan kita, maka itu harus kita syukuri. Satu pertumbuhan tanaman tidak pernah memiliki buah yang sama persis besarnya. Buah yang tidak sama persis besarnya. Nah, akan tetapi ada kala besar, ada kala kecil, bahkan ada kala busuk dan lain sebagainya. Dan sebagaimana besarnya pun berkat Tuhan, atau sebagaimana kecilnya pun, ataupun bagaimanapun kita mengalami kegagalan di dalam hidup ini, kita harus tetap melimpah dengan syukur. Karena apa? Karena Tuhan yang telah memilih kita. Karena Tuhan yang telah membuat kita menjadi percaya di dalam kehendak-Nya. Nah, karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita ini seluruhnya telah menjadi kepunyaan. Hidup kita seluruhnya menjadi di dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami Tuhan sukacita, kami dapat menelaah firman-Mu. Nah, oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami pertumbuhan. Sekalipun Tuhan kami menghadapi banyaknya rintangan yang akan menggoda kami menjadi menjauh daripada Engkau. Terlebih Tuhan buat anak-anak-Mu, banyak kegiatan-kegiatan mereka Tuhan yang silih berganti hanya untuk kesenangan semata, sehingga mereka Tuhan terkadang melupakan Engkau untuk berdoa, mengucapkan syukur. Tetapi mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Kau yang menuntun mereka untuk tetap bertumbuh di dalam iman. Arahkan mereka Tuhan setiap saat ke dalam jalan tangan pengasihan-Mu. Ya Allah Bapa kami juga mendoakan Tuhan untuk persekutuan kami ini, agar kami Tuhan dapat memuliakan nama-Mu melalui nyanyian dan pujian kami. Biarlah Tuhan Engkau yang kami muliakan. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa buat seluruh keluarga kami dimanapun berada saat ini. Lindungi sertai mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat beraktivitas, dapat sehat, menjalankan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Hapuskan kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ayo kita berdiri semua, kita doakan persembahan kita.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Lipat tangan dan duduk yang bagus. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.